سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا المصنف سيد الله عبد الله بن علي محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل: وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما. Fasal membahas bahwasanya kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika, dan wajib bagi kamu bitamassuk, untuk berpegang teguh bil kitab, dengan Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sunnah itu yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi, dan yang disetujui oleh Nabi, itu sunnah. Wal i'tisam, ya, berpegang erat bihima, dengan keduanya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fa innahuma, maka sungguhnya keduanya itu, Al-Quran dan As-Sunnah, adalah badinullahil qawim, agama Allah yang tegak. Wa siratuhu, dan jalannya Allah Subhanahu wa taala al-mustaqim, yang lurus. Man akhadha bihima, siapa orang yang mengambil bihima, dengan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, salima, maka dia akan selamat, wa ghanima, dan dia akan beruntung, wa rasyada, dan dia akan mendapat petunjuk, wa usima, dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa sih orang yang gak kepingin selamat? Ada. Kalau kepingin selamat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Kalau pengen sukses, pengen beruntung, siapa yang gak pengen beruntung? Lebih-lebih beruntung akhirat, ya, beruntung dunia akhirat. Kita kalau kepingin beruntung dunia akhirat, ya pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, kemudian siapa yang kepingin mendapatkan petunjuk? Ya, siapa yang kepingin dilindungi? Semuanya pasti kepingin selamat, kepingin beruntung, kepingin mendapatkan apa? Petunjuk, ingin mendapatkan apa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman hada anhuma, dan siapa orang yang apa? Hada, menyimpang, melampaui batas, ya. Anhuma, dari keduanya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, dhalla wa nadima, maka pasti akan sesat. Naudzubillah, orang yang jauh dari Al-Quran, itu ngeri. Paham? Karena Al-Quran ini diibaratkan ruh. Apa ruh? Di salah satu ayat itu disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan kata-kata apa? Ruh. Ada yang hafal ayatnya? Wa auhayna, apa itu? Ada yang hafal enggak? Ya, apa itu ayatnya itu? Jadi Allah sebutkan ruh, cari nanti di Al-Quran, bisa cari. Di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan Al-Quran itu adalah apa? Ruh, ya. Artinya apa? Ketika Al-Quran dibahasakan ruh, itu seakan-akan ketika manusia nggak ada ruhnya, kita kira gimana? Mati. Paham ya? Mati. Paham?
Itulah manusia, gambaran manusia ketika nggak ada Al-Qur'annya. Mati hatinya. Nauzubillah min dzalik. Ya, dia akan tersesat. Dhalla wa nadima, dan akan apa? Menyesal, wa halaka, dan akan binasa, wa kusima, dan akan apa? Hancur ya. Insyaallah. Nauzubillah min dzalik, tersiksa. Faj'alhuma, maka jadikanlah keduanya hakimaini alaik. Jadikanlah keduanya itu sebagai apa? Hakim bagi kalian, yang mengatur. Ya. Jadi tolak ukurnya itu pakai Al-Qur'an. Tolak ukurnya itu pakai as-sunnah. Ya kan? Dan nanti juga ada keterangan-keterangan daripada bagaimana kita bisa mengerti Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya, pasti melalui para apa? Para alim ulama. Paham ya? Kita nggak mungkin langsung kembali ke Al-Qur'an dan as-sunnah tanpa melalui para ulama. Para ulama lah yang nanti akan menjelaskan maksud daripada ayat-ayat Al-Qur'an, maksud daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang perkara semuanya. Paham? Wa mutasarrifaini fika, dan apa? Apa kemarin diartikan? Selain jadi penghakim, pengatur, maka apa? Memberlakukan keduanya fika dalam apa? Dirimu. Warji' ilaihima, dan kembalilah kepada keduanya fi kulli amrin, di dalam apa? Segala fi kulli amrika, dalam segala urusan apapun ya harus kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah. Kenapa? Mumtasilan li wasiyatillah, ya karena menjalankan perintah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, wa wasiyati rasuli, dan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya. Allah. Serta taatilah siapa? Wa ulil amri. Ulil amri di antara kalian. Ada yang mengartikan apa? Ulil amri, ada yang mengartikan apa? Pemerintah. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kemudian hari ternyata terjadi apa? Tanazu', perselisihan. Fi syai' dalam sesuatu. Maka bagaimana? Farudduhu ilallah. Maka kembalikanlah itu permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasul, dan kembalikanlah kepada yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau as-sunnah. Paham ya? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian apa? Memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika, ya, dengan cara seperti itu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita kembalikan kepada as-sunnah, khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah apa? Khair, lebih baik, wa ahsan, lebih bagus. Ta'wilan, nanti akibatnya. Paham tuh? Ya, memang kita ini semua yang kita jalankan ini semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah melalui penjelasan keterangan para alim ulama. Karena tingkatan kita ini mengikuti mereka. Merekalah yang bisa mengambil hukum dari Al-Qur'an dan bisa mengambil hukum dari hadis. Kita mengikuti. Kalau kita langsung ngambil dari Al-Qur'an terus gak bisa. Paham ya? Belum mampu. Yang mampu itu sudah para alim ulama itu. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, dan ulama-ulama yang lainnya, murid-muridnya, itu semuanya mereka yang apa? Yang sudah menjelaskan
maksud daripada Al-Quran, maksud daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal pelajari, ikuti. Paham tuh? Nah. Wa ma'na qawlihi, dan arti daripada firman Allah, farudduhu ilallah wa rasul. Apa maksudnya? Ai ilal kitab wa sunnah. Ya, kepada Al-Quran dan sunnah. Kemudian waqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, usikum bima ini atasamtum bihi lan tadillu abada. Aku wasiatkan, kata Nabi Muhammad SAW, kepada kalian, bima dengan perkara, ya kan, ini atasamtum, jika kalian berpegang teguh bihi dengan itu perkara, maka lan tadillu, kalian tidak akan apa? Tersesat abadan, selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Ini penting, makanya kita belajar tafsir, ya kan, belajar apa? Tafsir, belajar syarah hadis, paham? Untuk supaya kita bisa apa? Memahami makna Al-Quran, memahami makna hadis dengan benar. Kalau kita ngambil langsung hanya terjemahan, bahaya, bisa tersesat nanti malah. Memang dari Al-Quran, memang dari hadis, tapi kalau nggak pakai ulama, khawatir apa? Tersesat. Padahal dari Al-Quran, dari hadis, tapi gara-gara hanya mengambil terjemah. Jadi kalau mau pelajari tafsirnya, pelajari syarah hadisnya, paham? Kemudian fa'in sarraka an takun 'alal huda salikan lil mahajjatil bayda, maka jika kamu menginginkan kamu berada dalam petunjuk, salikan dalam menempuh, lil mahajjatil bayda, pada tujuan yang putih, allati la iwaja fiha, yang tidak ada apa? Bengkoknya, ya. Di dalam itu mahajjah, wala amatan, dan tidak ada apa? Halangan. Fa'arid jami'a niyyatika wa akhlaqika wa amalika wa aqwalika alal kitabi wa sunnah. Maka apa? Apa kemarin fa'arid? Sesuaikan, ya. Maka sesuaikanlah jami'a niyyatika, semua niat-niat kamu, wa akhlaqika, dan akhlak-akhlak kamu, wa amalika, dan amal-amal kamu, perbuatan-perbuatan kamu, wa aqwalika, dan ucapan-ucapan kamu, alal kitab was sunnah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan apa? Nah, kita kan bisa tahu semua dari siapa, ya? Daripada alim ulama. Nggak bisa kita langsung sendiri, paham? Makanya Nabi mencontohkan karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Nah, ini perintah untuk supaya kita apa? Ya, konsisten, berpegang teguh, pelajari benar gimana isinya Al-Quran, gimana isinya hadis, agar supaya nggak tersesat. Apalagi di akhir zaman ini, ya kan, banyak orang yang mungkin jarang mempelajari Al-Quran. Jangankan mempelajari, baca aja kadang masih apa? Masih menyempatkan waktu, ya kan? Kalau apa ya? Sekarang itu kebanyakan kadang yang penting khatam, baca banyak, tapi kadang nggak nggak berusaha dipahami maksudnya, paham? Pokoknya baca, apalagi bulan Ramadan, pokoknya seakeh-akeh ini, nek iso khatam ping pira ngono, ya kan? Tanpa apa? Memahami maknanya. Apakah nggak bagus? Apa yang bilang nggak bagus? Baca Quran kok nggak bagus, bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Yaitu apa? Dengan memahami artinya,
maksudnya. Walaupun sedikit bacanya, tapi dipahami maksudnya, dipelajari maknanya, dipelajari tafsirnya, itu lebih bagus. Paham tuh? Nah, karena ini adalah perintah dari Allah agar kita supaya kembali kepada Al-Qur'an, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh ya? Masya Allah. Nah, kalau orang dulu bacanya banyak karena mereka sudah apa? Sudah paham, ya kan? Bacanya banyak, mereka sudah paham. Masya Allah, ketika baca Al-Qari'ah, ketika baca Al-Qari'ah itu yes, benar-benar kayak disiksa. Al-Qari'ah itu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil kiamat kan ya? Ya kan? Wa takunul jibalu kal ihnil fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi wa amma man khaffat mawazinuhu wa fa ummuha wa ma adraka ma hiya wa kan kayak diobong rasanya. Ya kan? Nah, itu kan ceritanya Sayyidina Ali yang rumahnya kebakar. Rumahnya kebakar. Lah kok Sayyidina Ali ketika sholatnya baca itu. Sayyidina Ali sudah merasa terbakar dengan api neraka. Bayangkan apa? Saking khusyuknya baca Al-Qur'an. Orang-orang sampai heran. Ya kan? Orang-orang sampai heran. Ini rumahnya kebakar kok apa? Santai-santai saja. Ya. Oleh omahmu kobong kan paling turu ya. Gosong. Ya Allah. Kalau mereka baca Qur'annya banyak, mereka sudah apa? Sudah mengerti. Lah kita ini yang belum mengerti, pelajari dulu. Ya. Fatihah kadang ada nggak ngerti artinya. Iya kan? Paham? Nah, kayak pelajari, apalagi ini menjelang Ramadan. Nggak apa-apa, intinya banyak baca nggak apa-apa. Banyak baca nggak apa-apa. Khatam berapa kali? 5 kali, nggak apa-apa. Tapi ya ente usahakan juga mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya. Paham? Itu lebih bagus. Kalau nggak salah nanti di sini ini diajarkan. Apa sudah lewat ya? Sudah lewat ya? Pembahasan Al-Qur'an itu ya. Yang masuk wirid Al-Qur'an itu ya. Itu kan sudah dijelaskan situ ya. Jadi tidak hanya sekedar banyak-banyak baca, tapi juga yang penting adalah apa? Dipahami. Ya kan? Bahas ayat neraka tapi nggak takut sama neraka, kan repot. Paham ya? Ya Allah. Baca surat supaya nggak hasud, malah hasud. Kita minta hindar dari hasud, malah dirinya apa? Hasud kan repot, iri dengki. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya kan? Ya Allah. Paham ya? Makanya penting untuk dipelajari. Nah. Kemudian fakhud, maka ambillah ma wafaqa. Ambillah ma wafaqa, hal-hal yang sesuai, wada' ma khalaf. Tinggalkan apa-apa yang bertentangan. Akhlak kita, kemudian niat kita, akhlak kita, amal kita, ucapan kita, semuanya itu kita cocokkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada enggak di Al-Qur'an itu perintah mencaci, menghina? Ada enggak? Ada enggak di Al-Qur'an itu perintah menzalimi? Nah, cocokkan akhlak kita ini. Paham? Nanti hafalan Al-Qur'an tapi perbuatannya menyimpang dari Al-Qur'an iki opo? Hafal Al-Qur'an tapi perbuatannya apa? Menyimpang dari ini loh. Fakhud ma wafaqu, ambillah. Ya kan? Yang sesuai. Akhlakmu yang sesuai dengan Al-Qur'an, ambil, teruskan. Enggak sesuai apa? Wada' ma khalaf. Bertentangan dengan Al-Qur'an ya tinggalkan. Enggak ada ceritanya di Al-Qur'an diperintahkan menzalimi, mencaci, menghina.
mengejek dan lain sebagainya. Ndak ono. Paham? Membuli. Oh. Ada. Lah iki ngapal Al-Qur'an akhlaknya apa? Menyalahi gak tepak balas. Ngerti? Makanya kan hati-hati. Hati-hati, paham? Nah, hati-hati. Ya. Wa'mal 'alal ihtiyat. Nah, dan berbuatlah 'alal ihtiyat, hati-hati. Berbuatlah apa? Hati-hati. Paham tuh? Ya, kalau beramal itu yang hati-hati. Wattabi'il ahsana abada, dan ikutkanlah yang paling baik selama-lamanya. Paham? Wala tabtadi fid din, dan jangan apa? Mengada-ngada. Apa kemarin? Memperbarui ya. Ke dalam agama. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan jangan kamu mengikuti selain jalannya orang mukmin. Ya kan? Fatahsyarud dunya wal akhirah, maka kamu akan rugi dunia, rugi akhirat. Jadi ditiru orang barat. Ya kan, ini sudah marak. Yang ditiru itu gayanya orang luar, ya, karena delokane HP. Sing didelok wong Korea, wong Jepang, wong ndi. Paham? Gak didelok Al-Qur'an iku ya apa? Ya apa deh? Padakno mbek Al-Qur'an. Paham? Cocokkan dengan Al-Qur'an. Semuanya ada. Enggak ngerti takok mbek sing ahli ini. Paham? Semuanya sudah apa? Dijelaskan. Kita aja yang belum paham. Enggak ono ya Al-Qur'an iku lho. Jadi sapa ora ono. Kalau kita duduk sama ahli tafsir ya dijelaskan semuanya. Mau urusan apa? Semuanya apa? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Paham? Nah, karena Allah mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Nah, sahabat ini ada yang ahli tafsir. Ya kan? Ada yang ahli tafsir. Turun ke tabi'in. Ya kan? Turun ke tabi'in sampai ke para alim ulama. Paham tuh? Dijelaskan semuanya. Ya kan? Detail. Tinggal kita mau pelajari atau enggak. Paham? Kalau kita mau menggali, mempelajari, semuanya ada. Paham? Nggak mungkin kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ternyata di dalamnya enggak ada. Ya enggak mungkin kan? Mungkin ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Terus apa gunanya? Kalau diperintahkan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ternyata yang kita inginkan enggak ada. Ya enggak mungkin. Paham? Jelas ya? Nah, kembalikan segala urusanmu, perkaramu, semuanya pada Al-Qur'an. Paham tuh? Makanya kalau kita merasa kok enggak ono ya di Al-Qur'an, nah berarti kita masih perlu apa? Belajar lagi. Tanya kepada para ulama, apa masalahmu? Tanyakan. Ini kira-kira di Al-Qur'an di mana? Paham? Atau mungkin ada keterangan hadis, sunnah di mana? Tanya. Jangan nanti malah apa? Enggak ada itu Al-Qur'an. Enggak ada itu di As-Sunnah. Mana dalilnya? Waduh, repot ya. Paham ya? Ya Allah. Kegiatannya sudah kelihatan positif. Kelihatannya positif, ya kan? Baca Quran, ngaji dan lain sebagainya. Tapi kadang dilarang, aneh model. Paham? Karena hanya apa? Hanya mengandalkan enggak ada di dalam Al-Qur'an. Enggak ada itu. Mana itu Yasinan, Sya'ban? Ada enggak di Al-Qur'an? Ono enggak ayo? Tidak ono. Fa idza dakhaltum nisfa Sya'ban faqra'u Yasin ngono. Ono ta? Tidak ono. Itu semuanya siapa yang menjelaskan? Para alim ulama. Paham? Ngerti? Iya. Jelas ya? Nah, kita ini tinggal ngikut saja.
Baca Yasin bagus apa enggak? Bagus. Apakah dilarang baca Yasin? Tiap hari kita baca Yasin. Ya kan? Enggak dilarang. Kalau kita teliti lagi, ada enggak perintah baca Yasin tiap malam? Di Al-Quran ada enggak? Ayo, yang pasti jelasnya, dalilnya jelas. Tapi itu semua ada. Siapa yang menyampaikan? Para alim ulama. Al-Quran, misalkan di Al-Quran enggak ada. Misalkan enggak ada. Ya hadis yang menjelaskan. Nabi memerintahkan baca ya Yasin. Nah kalau Nabi memerintahkan baca Yasin, masa kita enggak mau baca? Perintah enggak baca Yasin? Bahkan di tafsirnya diperintahkan untuk apa? Fa'aktsiru, ya kan? Bacalah, perbanyaklah membaca surat apa? Yasin. Kenapa? Fa inna fiha khosaisun katsirah. Karena di dalamnya itu banyak apa? Kekhususan, keistimewaan yang banyak. Nah, ini tidak membaca dari Al-Fatihah, ya kan, sampai An-Nas. Perintah baca Yasin ono. Enggak ono. Terus kan ngomong gak ono dalile iku baca Yasin. Bid'ah, sesat. Waduh repot kabeh kaya ngono. Kon sing repot ya, kon sing bid'ah. Ya Allah, paham ya? Jelas. Wadzalika wal khusranul mubin, itu adalah apa? Kerugian yang nyata. Nah, nanti insyaallah ini akan bahas tentang masalah perkara-perkara yang baru di dalam agama. Sebenarnya bukan baru. Karena memang seiring berkembangnya zaman, kelihatannya baru. Ya kan? Kelihatannya apa? Baru. Tapi ya enggak baru, ya itulah apa ya? Ibaratnya modifikasi. Mobil produk zaman dulu sama zaman sekarang sama apa enggak? Ya enggak mungkin sama. Ya kan? Tapi intinya itu sama. Intinya sama. Begitu juga amalia. Kelihatannya baru. Tapi intinya sama. Paham tuh ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.